Perkenalkan, nama saya Arya Dava Alraf Putra dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Kini saya berada di lapangan sepak bola Saransari dan saya akan menganalisis berbagai permasalahan-permasalahan tentang lingkungan yang ada di lapangan sepak bola Saransari. Jadi ditonton ya. Permasalahan lingkungan hidup ini telah menjadi suatu problematika yang khawatirkan dan terjadi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa permasalahan lingkungan ini merupakan suatu tanggung jawab dari pemerintah sendiri, sehingga pemerintahlah yang harus mencari solusinya. Namun, apabila kita melihat pada penyebab-penyebabnya, masyarakat juga turut ikut andil dalam memperparah kondisi tersebut, seperti membuang sampah sembarangan, membuang limbah ke lautan, penggunaan plastik yang berlebihan, hingga perusakan alam demi kepentingan pribadi. Dampak dari keteledoran manusia dalam menjaga alam ini sudah dapat kita rasakan dengan adanya climate change di seluruh dunia yang berkepanjangan. Apabila kita tidak segera mencari solusinya, keberlangsungan hidup manusia akan terancam ke depannya, sehingga memungkinkan untuk manusia tidak dapat bertahan hidup di bumi lagi. Lapangan sepak bola Saransari terletak di Jalan Amprong, Kelurahan Bunurejo, Kota Malang. Lapangan ini dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dan dibangun sebagai penunjang kegiatan keolahragaan seperti lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, dan lain-lain. Kegiatan warga seperti perayaan kemerdekaan, sholat Id, penyembelihan hewan kurban, upacara bagi siswa sekolah juga dilakukan di lapangan sepak bola Saransari ini. Dahulu ada perawatan yang diselenggarakan secara rutin oleh Dispora. Namun, sayangnya sekarang sudah tidak ada lagi perawatan rutin yang dilakukan oleh Dispora. Fasilitas seperti ring basket sudah tidak layak. Kemudian, saluran drainase yang menyebabkan kebanjiran pada saat musim hujan juga tidak segera dibersihkan. Sekitar pertengahan tahun 2017, Dispora membangun sebuah taman di pinggir lapangan tersebut. Taman ini kemudian dinamakan sebagai Taman Amprong. Taman Amprong memiliki fasilitas penunjang bagi anak-anak di sekitar tempat, seperti taman bermain. Di taman ini, awalnya disediakan berbagai permainan, seperti jungkat-jungkit, ayunan, mobil-mobilan, wahana playground, dan lain-lain. Setahun kemudian, dibangun lagi sebuah taman yang letaknya berseberangan dengan Taman Amprong. Taman ini dinamakan sebagai Taman Lekso karena letaknya bersinggungan dengan Jalan Lekso. Taman ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama seperti Taman Amprong. Namun perbedaannya, taman ini terdapat beberapa tambahan seperti media olahraga dan pijakan batu akupuntur kaki. Setelah pembangunan kedua taman tersebut selesai, tidak ada tindak lanjut lagi dari pihak Dispora untuk perawatan fasilitas yang ada. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana banyak permainan yang sudah tidak layak pakai dan hanya bertahan beberapa bulan sejak dibukanya Taman Amprong. Kemudian, lantai plester di lapangan bola basket tidak dibersihkan, sehingga tumbuh lumut dan menyebabkan plester menjadi licin dan membahayakan bagi orang yang melewati atau bermain di sana. Alhasil, masyarakat sekitar lapangan, yaitu RT 4, 7, dan 9 lah yang mengambil tindakan inisiatif untuk merawat bersama. Kemudian, di sekitar lapangan terdapat drainase-drainase sebagai pengendali air ke permukaan. Sayangnya, beberapa drainase terlihat kurang berfungsi secara optimal
dikarenakan masih adanya sampah dan dedaunan yang menyumbat. Ketika saya ingin mencoba membuka drainase untuk mengambil sampah yang menyumbat, hal ini tidak bisa saya lakukan. Hal lain yang saya dapatkan ketika berada di lapangan adalah masih banyaknya sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat. Sampah seperti bungkus makanan, botol plastik, kantong plastik, bungkus dan puntung rokok, hingga baterai tak terpakai masih terlihat. Penyebab pembuangan sampah sembarangan ini didominasi oleh anak-anak usia remaja atau anak sekolahan. Padahal, pihak Dispora telah menyediakan beberapa tempat sampah di sekitar. Lihat, sudah disediakan tong sampah yang sudah diklasifikasikan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Namun sayangnya masyarakat di sini masih membuang sampah anorganik pada tempat sampah organik. Ini sungguh disayangkan ya, padahal sudah ada pengklasifikasian tempat pembuangan sampah. Hijau atau green politics muncul berdasarkan kenyataan bahwa manusia mengakibatkan kerusakan lingkungan secara berlebihan. Teori hijau merupakan sebuah antitesis dari konsep antroposentris yang melihat manusia terlalu egois dan mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan. Teori hijau percaya apabila dalam mencapai lingkungan yang lestari atau perbaikan lingkungan, dibutuhkan komunitas yang lebih kecil dari jumlah penduduk di suatu negara, yakni dimulai dari masyarakat setempat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terdapat di lapangan sepak bola Sanansari ini tidak sejalan dengan makna dari teori hijau, karena permasalahan-permasalahan disebabkan oleh kelalaian dari pihak Dispora dalam menjaga fasilitas umum dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Sebagai manusia yang berakal, kita harus turut andil dalam menjaga lingkungan kita agar tetap asri dan nyaman. Dampak yang dihasilkan juga akan bermanfaat bagi kita semua.